Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya halaman 3. Wa man lam yastaqim fiha la yashumma. Wa man bantining pasera oreng lam yashumma paneka seta. Wa man bantining pasera oreng lam yastaqim paneka seta istiqomah pasera oreng fiha idalem atofat la yashumma maka tak bakal nyium pasera oreng minat taubati dari taubat anil fuduli dari banyak-banyak keutamaan raihatan deka ro'om deka bau. Artinya barang siapa yang tidak istiqomah di dalam melakukan taubat kepada Allah, tidak tidak masif lah di dalam melakukan taubat itu, tidak terus-menerus, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium aroma anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari taubat itu sendiri. Ini ketika seseorang itu bertobat, tetapi taubatnya itu tidak istiqomah, tidak masif yang dilakukannya, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium aroma anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan taubatnya itu. Karena di dalam bertaubat itu ada, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, akan melahirkan fudul-fudul, anugerah-anugerah atau energi-energi positif dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdiru ban tak bakal mampu pasera orang ala riayati khatirihi atas araksa karteke orang abadan di dalam satrosa. Bal bali taulibu ngalen dia kiyo tabana amenangaki alaihi atas orang khawatirul ma'asi ponapa banyak-banyak karetek yang nimbul lagi maksiat hatta sampai fi solatihi dalam solat orang. Jika taubat itu tidak dilakukan dengan istiqomah, dengan terus-menerus, maka seorang hamba itu tidak akan mampu mengendalikan khotor-khotor atau bisikan-bisikan hatinya selamanya. Bahkan bisikan itu akan mengalahkan orang yang tidak melakukan taubat dengan istiqomah, timbul khawatir-khawatir yang memunculkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta fi solatihi, hingga seseorang itu melakukan solat.
Jika seseorang melakukan sholat, kemudian dia bertakbiratul ihram, kemudian iftitah, maka kadangkala akan muncul khawatir-khawatir atau khotor-khotor bisikan-bisikan itu di dalam sholat. Dan bisikan itu akan mengajak atau cenderung pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlintas di dalam pikiran apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali itu terlintas di dalam pikiran ketika seorang hamba itu melaksanakan sholat. Nah, khotor-khotor ini, bisikan-bisikan ini adalah bisikan nafsaniyah. Bisikan-bisikan yang lahir dari hawa nafsu kita. Itu efek daripada taubat tidak dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus. Akan terbawa pada sholatnya. Terlintas di dalam pikiran ketika kita melaksanakan sholat. Wa ta'ammal. Bangar mikir apa sira sampian. Qaulahu ta'ala dak kadebuna Allah ta'ala. Lil maksumi dak kakanjing Nabi seiraksa. Al-akbari se'agung sallallahu alaihi wasallam. Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim debuna Allah. Fastaqim maka cek-cek pasira sampian. Kama akatia tong setong umirta seampun iparenta pasira sampian waman ben boleh orang tabah seatobat pasira orang ma'akah asareng sampian. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah terus-menerus di dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan orang-orang yang selalu bertaubat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang rasul pun diwanti-wanti juga sareng Allah dengan Allah Subhanahu wa taala diperintah istaqim. Istiqomah. Nah, di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan orang yang bertaubat bersama Rasulullah yakni para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'it tabi'in. Hingga kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk perintah ini. Kita harus menjalankan perintah ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Sulit kalau taubat itu tidak dilakukan secara istiqomah, maka kita sulit akan mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqomah tidak melakukan hal-hal Ya tentunya tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi. Dapat, kalau taubat itu dilakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerima taubat seseorang itu. Pasti.
Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran. Fa'amaro maka marentah makon pasera Allah. Fa'amaro maka marentah huda kanjing Nabi Allahu Ta'ala pasera Allah Ta'ala bil istiqamati kalaban istiqomah fit taubati idalem ataubat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam bertaubat. Padahal Rasulullah itu maksum sudah. Sudah dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam minta ampunan, yakni membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali dalam satu hari satu malam. Itu seorang rasul, apalagi kita umat yang bukan siapa-siapa. Waman ban pole orang tabah se atau fat pasera orang. Ma'ahu asareng kanjing Nabi min jami'i atba'ihi. Dari satajana pengikut-pengikut epon kanjing Nabi wa ummatihi. Ben ummat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya berlaku pada kanjing Nabi, tapi semua yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita sebagai umatnya. Wa qala ban ajabu sayyidi pasera Hustena kaula Aliyun Al-Khawas. Seasma'ipun Ali Al-Khawas rahimah muka-muka belasa. Hudaka Ali Al-Khawas Allahu Ta'ala pasera Allah Ta'ala. Waman bantining pasera orang istaqoma panikase istiqoma pasera orang fi taubatihi. Dalam taubat orang wa zahada ban zuhud pasera orang fid dunya dalam dunya faqadin tawa maka ongku ngawle pas fihi faqadin tawa maka ongku ngawle fihi dalam orang sairul maqamati pon apa satajana banyak-banyak kedudukan. Jika seorang hamba manusia itu istiqomah di dalam taubatnya, kemudian disusul juga wazahada fid dunya, zuhud di dalam dunia. Artinya zuhud tidak ada kecenderungan di dalam hati untuk senang pada dunia. Artinya sterilisasi daripada gemerlap dunia. Tidak terpengaruh pada dunia. Maka seorang hamba itu akan mendapatkan makom-makom atau kedudukan-kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala wal ahwali dan banyak-banyak tengka as-solihati sebagus. Juga akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tambihun panika setong paringeden. Yang bagi parjuga pantes lil abdi ika andi kabula
ayu fattishah ponapa kotu tek nalek tekena pasera abdun pasera kabula a'dha'ahu ka banyak-banyak anggotana kabula adh-dhahirata zahir wal batinata ban sebatin sobahan bakto kulaku wa masaan ban bakto sore. Pantas layak bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa introspeksi diri terhadap semua anggota yang dia miliki baik itu anggota zahir ataupun anggota batin, anggota tubuh yang batin, waktu pagi ataupun waktu sore. Hal hafidat, hal ponapa, hal hafidat ngaraksa, ponapa banyak-banyak anggota, hududallahi ta'ala deka, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala allati sahadda sampun ngukumi pasera Allah hadaka allati hadda sampun ngukumi pasera Allah hadaka allati laha ikaan di a'dha a'tabana ta'addad ngalebati batas pon apa a'dha menapa banyak-banyak anggota wahal fa qomat cumeneng ajenengaki pon apa a'dha banyak-banyak anggota bima kala bentong setong umirot seiparentah pon apa banyak-banyak anggota bihi kalaban emma min ghaddil basori nyatana dari ma nonduk mata wa hifdil lisani ban pole ngaraksa lesan wal udhuni ban pole kopeng wal qalbi ban pole ate wa ghairi dzalika ban lainna kepanika sekasebut. Jadi seorang hamba itu harus senantiasa introspeksi pagi atau sore terhadap semua anggota tubuh yang kita miliki. Apakah sudah melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, atau bahkan melanggarnya, melanggar hukum-hukum Allah tersebut. Apa contohnya? Min ghaddil basori. Apakah mata? Jangan jauh-jauh, anggota tubuh kita sendiri. Min ghaddil basori. Dari menundukkan pandangan. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat warna-warni di jalan ataupun di mana saja. Apakah mata ini sudah menundukkan terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita terus melihat. Artinya mata kita tidak ditundukkan. Jadi termasuk juga apa? Min ghaddil basar itu melihat remeh. Melihat remeh pada seseorang. Melihat hina pada seseorang itu juga termasuk ghaddul basar. Apakah mata kita ini sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala?
Wa hifdzil lisan, dan juga apakah lisan kita ini sudah berbicara yang baik-baik? Apakah lisan kita tidak pernah mengumpat, tidak menghina orang, menyakiti orang dari lisan kita? Apakah kita sudah sanggup menjaganya? Atau bahkan kita sudah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal udhuni, juga apakah anggota tubuh kita yang bernama telinga ini sudah mendengarkan yang baik-baik? Wal qalbi, dan juga hati kita. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, ala wajhil ikhlasi, atas jalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan pandangan, kemudian menjaga lisan, kemudian juga menjaga telinga, kemudian juga menjaga hati kita. Apakah semua itu sudah kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan jauh-jauh kita introspeksi, jangan membicarakan orang lain, bicarakanlah diri kita sendiri. Kita punya anggota tubuh, apakah sudah kita sanggup untuk menjaga semuanya? Ini yang remeh, tetapi yang ada pada diri kita sendiri. Kita tidak sanggup, tidak kuasa untuk menjaga semua ini. Kalau tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya, aulam takum, kata Syekh ini, apakah atau lam takum tidak menjalankannya. Artinya kita tetap melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini basar, lisan, udhun, ini yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya melihat perempuan cantik di jalan, bukan hanya itu. Meremehkan seseorang pun dengan pandangan mata kita, itu juga dosa. Maka ayo kita introspeksi diri. Jangan hanya menilai seseorang, kita nilai. Nilailah kita sendiri. Fa in ra'a, maka lamun ningale pasera ureng jarihatan dak kasitung anggota min jawarihi, dari banyak-banyak anggota na orang atoat tunduk ponapa anggota situng anggota gila mata umpama tidak sudah berusaha kita tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mata kita sudah bertaat kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mampu hanya mengendalikan mata kita tidak memandang hal-hal yang negatif, syakarallah.
Syakara maka asyakara pasera kabula Allah Ta'ala dek Allah Ta'ala. Mampu satu anggota tubuh kita tidak melanggar pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, patut kita mensyukurinya. Satu saja, mata kita tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Karena itu apa? Anugerah dari Allah. Kalau tidak ada anugerah dari Allah, tak mungkin kita menundukkan pandangan, menjaga anggota tubuh kita. Apalagi bisa kita hifdzul lisan, kemudian kita bisa menjaga telinga, kemudian kita bisa mampu menjaga hati kita, itu sudah luar biasa. Maka patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.